adik-adik, tadi Cici Andrea berbicara depan cermin. Kalian tahu dong pasti cermin itu apa? Kalian ada yang pernah seperti ini nggak? Yang seperti di gambar-gambar di video. Tersenyum di depan cermin. Mengangkat kaki dan lihat di depan cermin. Memasang mahkota di kepala, terlihat sama ya. Melotot, marah, wah terlihat galak ya. Mungkin ada yang suka berdiri atau nyanyi-nyanyi depan cermin. Kira-kira hubungannya cermin sama pelajaran sekolah minggu hari ini tuh apa ya? Nah, sebelum kita tahu, kalian semua nyanyi dulu ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, semangat nyanyinya. Oke, tadi gimana nyanyinya? Siapa aja yang nyanyi? Kalau ada yang nyanyi, angkat tangan. Ayo, semuanya angkat tangan yang nyanyi. Oke, bagus. Nah, sebelum Cici mulai jelasin apa hubungannya cermin sama firman Tuhan yang Cici hari ini akan bawakan, kita main game dulu ya. Oke, nama gamenya itu cermin. Game cara mainnya gimana, Ci? Cara mainnya itu kalian ikutin gerak-gerik Cici aja. Oke, kita mulai ya. Pertama, Cici mau pegang pundak. Ayo, semuanya bener nggak? Pegang pundak semuanya nggak? Bener ya? Oke, lanjut. Kita tutup mata sebelah kiri. Ayo, wink, wink. Ada yang bisa nggak? Ayo, jangan merem. Satu aja, yang sebelah kiri. Oke, bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Terus kita angkat tangan dua-duanya. Ayo, angkat tangan. Semuanya angkat tangan setinggi mungkin sampai pegang langit. Ngelek dulu boleh, iya. Sekarang kita mau pegang hidung. Ayo, bener nggak semuanya? Pegang hidung semuanya nggak? Oke. Terakhir ya, kita pegang telinga. Telinganya yang mana? Ayo, jangan salah. Telinganya yang ini ya, telinga untuk mendengar. Nah, barusan itu kita bermain permainan cermin. Siapa yang tadi bisa yang ikutin Cici gerakannya? Keren semuanya bisa ya. Nah, seperti permainan yang sudah kita lakukan tadi, hari ini Cici akan mengajarkan cermin dari seorang tokoh Alkitab. Maksudnya gimana ya, Ci, bercermin seperti tokoh Alkitab? Pasti adik-adik bingung semua. Maksud Cici, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Paulus melayani Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya ikutin Cici. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi yang cerah. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Tolong bantulah dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Dah, oke. Ayo kita mulai pelajaran hari ini adik-adik. Ini Paulus. Dahulu ia bernama Saulus. Saulus sangat membenci orang Kristen.
Ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan, karena ia sangat membenci orang Kristen. Pada suatu hari, Paulus pergi ke kota Damsyik. Tiba-tiba ada sinar terang muncul. Dia rebah ke tanah. Ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Lalu suara itu berkata kembali, "Akulah Yesus yang telah kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Sehingga teman-temannya menolong Saulus untuk berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta itu. Dan Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, lalu ia berdoa. Tiba-tiba Saulus dapat melihat kembali. Setelah sembuh, Saulus bertobat dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ia dibaptiskan dan ia segera memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Ia memberitakan tentang keselamatan jika percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Setiap hari ia belajar firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Ketika Paulus menjadi orang bertobat, dia menjadi orang yang sangat rajin untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang membenci Paulus, ada yang tidak suka kepada Paulus, Paulus tetap rajin untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Paulus rindu supaya makin banyak orang yang percaya dan bertobat. Pekerjaan Paulus memberitakan Injil dituliskan di dalam banyak surat kepada jemaat-jemaat Perjanjian Baru, dan itu semua bisa kita baca sampai saat ini di dalam Alkitab dan melihat bagaimana Paulus menjadi orang yang setia dan rajin berbuat baik untuk hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Inilah cermin yang baik buat kita semua dan melihat bagaimana kehidupan Paulus yang mau bertobat dan akhirnya setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah melihat kehidupan Bapak Paulus yang tadinya tidak suka dengan murid-murid Yesus, yang bahkan menyiksa murid-murid Yesus,
Tetapi saat Tuhan memanggil nama dia dan membuat dia buta, akhirnya Paulus percaya kepada Tuhan dan Paulus melayaninya. Dan bahkan Paulus menjadi salah satu orang yang hebat loh, karena Paulus menginjilkan kabar baik ke banyak orang. Adik-adik, kita bercermin kepada Bapak Paulus, ya. Mau bertobat dan mengasihi Tuhan, berbuat baik kepada semua orang dan berceritakan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat di dunia ini loh, untuk semua orang, supaya semuanya bisa selamat dan masuk ke surga. Kita pun harus rajin berbuat baik. Berbuat baik itu gimana ya, Ci? Contohnya, kalian bisa bantu mama papa kalian loh di rumah, bantuin mungkin beresin mainan kalau habis main, bantuin lipet baju, bantuin nyapu ngepel. Kalau ada yang bisa nyapu ngepel, kalian keren banget. Kalau yang suka bantuin mama papa, keren. Kalian semua keren. Kita juga bisa rajin ke sekolah minggu, mendengar firman Tuhan, ke gereja, ya. Apalagi rajin menjaga kebersihan tubuh. Ayo, semuanya nih, udah mandi belum? Sikat gigi belum? Cuci muka deh seenggaknya. Ya, jangan lupa jaga kebersihan tubuh kita. Itu juga rajin loh. Terus kalau rajin di sekolah gimana ya, Ci? Ya, simple. Rajin kerjain PR, rajin ikut sekolah, rajin absensi, segala macam, ya. Ayo, siapa yang masih suka nunda-nunda kalau diminta tolong sama mamanya? Misalnya nih, lagi asik-asik main game, tiba-tiba, "Adek, ayo mandi." Terus kalian jawabnya, "Bentar dulu, Ma." Nah, itu rajin nggak? Ayo. Enggak kan? Ya, jadi kita itu harus rajin. Karena dengan rajin itu kita juga mencerminkan sifat Tuhan Yesus, ya. Dan kita ini harus menjadi cerminan dari sifat baiknya Tuhan. Pagi ini kita diingatkan dan belajar untuk tidak bermalas-malasan lagi. Dan kita harus menjadi anak yang rajin. Ayo, jadi semuanya angkat kelingkingnya sama Cici. Kita janji untuk selalu hidup rajin di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Oke? Kita janji dulu nih. Promise. Sampai kapan rajin dan baiknya ya? Seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai kalian segede Cici, segede mama papa, segede Koko, dan cici-cici yang lain di gereja mungkin. Pokoknya sampai selama-lamanya. Karena kita harus dan mau menyenangkan hati Tuhan. Oke. Segitu dulu dari Cici Andrea. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Kalian semua hebat. Semoga hari ini pelajarannya bisa menjadi berkat ya untuk kalian ya. Ingat, habis ini yang belum mandi dulu sana, mandi, bau. Yuk, ayo kita doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai dan membimbing kami. Tuhan, bantulah kita agar kita bisa menjadi anak-anak yang rajin Tuhan, agar kita berkenan di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.